Debat kandidat calon presiden 2024 usai digelar pada tanggal 7 Januari 2024. Ada beberapa hal yang menjadi perbincangan publik terkait debat kandidat kemarin. Ada pertanyaan yang diajukan Pak Anies Baswedan ke Prabowo Subianto, ada juga pertanyaan dari Prabowo Subianto ke Pak Anies, atau dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Artinya di sesi yang terakhir itu memang sesi tanya jawab, dan inilah yang menjadi perhatian publik karena di situ ada tanya jawab, ada juga serang-serangan yang ini membuat Prabowo kewalahan menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat debat kemarin itu banyak pertanyaan yang ini menyudutkan Prabowo Subianto. Nah teman, ini ada satu video yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Iya, jawab aja pertanyaannya. Betul kan? Sama seperti kalau saya ditanyain sama teman-teman media, masa saya larang medianya buat tanya? Jawab saja. Justru pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita semua harapkan jawabannya. Mengapa? Karena ketika memimpin sebuah negara dan memimpin di bidang pertahanan, standar etika itu harus tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai debat kandidat calon presiden dan bagaimana berdasarkan survei juga pasca debat, apakah nama Pak Anies Baswedan suaranya lebih tinggi atau Prabowo mengalami penurunan atau Ganjar mengalami kenaikan. Nah, nanti kita akan lihat hasil surveinya teman pasca debat kandidat calon presiden. Tetapi yang menarik teman, apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan ini memberikan satu pelajaran kepada Pak Prabowo Subianto. Kalau siap debat kandidat calon presiden tentunya harus disiapkan bekal teman ya. Jadi paling tidak data-data yang dia miliki mestinya dibawa, karena di situ kan sudah disediakan meja bisa dipakai untuk tulis-menulis, bisa juga untuk menyimpan dokumen. Nah, ketika kita berbicara itu sudah ada data dokumen yang disampaikan ke publik. Namun demikian, ketika ditanya Ganjar Pranowo, Prabowo ini tidak bisa menjawab terkait data-data. Bahkan Prabowo mengatakan apa yang disampaikan data Ganjar, apa yang disampaikan data Anies itu adalah salah. Tetapi ketika diminta untuk menunjukkan yang benar, Pak Prabowo tidak sanggup untuk menjelaskan. Nah, karena Pak Prabowo tidak mampu menjelaskan, katanya akan dijelaskan. Dia siap mengundang Anies Baswedan, siap mengundang Ganjar Pranowo untuk bertemu, untuk menjelaskan data yang dimiliki. Namun pihak Ganjar ataupun pihak Pak Anies Baswedan tidak mau bertemu berdua atau ngopi bareng, itu tidak mau. Karena ini masalah bangsa, masalah negara, harus disampaikan ke publik. Nah, berikut teman pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud MD menguatkan bahwa kalau debat kandidat calon presiden ya di situ tempatnya, bukan bicara berdua. Coba kita tonton video yang satu ini. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngejak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita ngomong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Nah, itu sahabat NJ Channel yang disampaikan Pak Mahfud MD, calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan memang menurut saya benar teman-teman, apa yang disampaikan Pak Anies, apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi kalau debat itu memang harus punya persiapan, harus punya data analisanya seperti apa. Ketika nanti ditanyakan di forum tersebut, ini Pak Prabowo mestinya sudah siap. Tapi walaupun demikian, data yang disampaikan Pak Anies, data yang disampaikan Ganjar ini disalahkan Pak Prabowo Subianto. Nah, ada hal yang juga cukup menarik teman, ketika kemarin itu Pak Anies menjabarkan terkait
bagaimana Menhan ini harusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah pertahanan. Apalagi anggarannya kemarin juga disebut Pak Anies 700 triliun, angka yang cukup besar. Namun demikian banyak yang kebobolan. Terkait misalkan pencurian ikan, pencurian pasir, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan Pak Anies Baswedan. Coba kita tonton video yang satu ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup pedas dari Pak Anies Baswedan, spesial untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jadi banyak kekurangan-kekurangan yang mestinya ini tidak terjadi, tetapi ini terjadi pada saat Prabowo Subianto ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan sekarang Pak Prabowo mestinya menjelaskan terkait kenapa seperti itu. Tetapi Pak Prabowo tidak menyinggung teman terkait hal yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian teman-teman coba kita lihat hasil survei dari lembaga survei bagaimana setelah debat kandidat calon presiden elektabilitas dari 3 capres tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Kita lihat beritanya yang satu ini. Survei Litbang Kompas usai debat, responden paling puas ke Ganjar. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait gelaran debat Pilpres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Hasilnya secara umum responden paling puas dengan penampilan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar memperoleh 79,7% suara responden, yang mengaku puas 18,8%, sisanya menjawab tidak puas, dan 1,5% lainnya menjawab tidak tahu. Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan 71,4% yang puas, 26,3% mengaku tidak puas, dan 2,3% lainnya mengaku tidak tahu. Sementara untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya mendapatkan 48,9% responden yang mengaku puas, sisanya 50,4% mengaku tidak puas, dan 0,7% lainnya mengaku tidak tahu. Litbang Kompas selanjutnya melakukan survei dengan 3 aspek yang dinilai dan ditanyakan ke responden. Pertama, pada aspek kemampuan menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Hanya Anies dan Ganjar seimbang dengan 7,4 dari 10, sementara Prabowo mendapatkan 6,9. Kedua, aspek penguasaan masalah yang didiskusikan. Responden menjawab Ganjar paling baik dengan perolehan 7,4 dari 10. Lalu Anies mendapatkan 7,2 dan Prabowo mendapatkan 6,9. Ketiga, aspek penampilan kandidat di atas panggung, termasuk pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan, hasilnya paling banyak Anies Baswedan mendapatkan 7,9 dari 10, Ganjar 7,8, Prabowo 7,1. CSIS juga merilis hasil survei elektabilitas para capres. Survei dilakukan sebelum debat ketiga Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran dengan angka 43,7%, diikuti Anies Baswedan 26,1%, dan Ganjar Mahfud 19,4%. Jadi kalau kita melihat teman-teman, penguasaan materi memang Pak Anies dan Ganjar ini menguasai materi. Sementara Prabowo Subianto yang seharusnya menjadi bidangnya
menjadi bidang, karena beliau saat ini menjadi Menhan harusnya lebih menguasai, lebih detail juga dan punya data. Tetapi Pak Prabowo tidak punya data yang kemarin ditanyakan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga banyak publik, banyak masyarakat yang menilai bahwa memang debat kemarin itu yang menguasai materi adalah Ganjar, kemudian Anies, nah setelah itu Prabowo Subianto. Dan kalau kita melihat keberanian teman, keberanian debat ini Pak Anies di nomor 1 menurut saya, karena berani debat dengan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Bahkan kemarin itu disampaikan oleh Ganjar, beliau menjadi penengah, makanya tempatnya di tengah-tengah antara Anies sama Prabowo Subianto. Jadi menurut saya debatnya cukup bagus dan menarik juga. Mudah-mudahan debat yang terakhir nanti ini lebih seru lagi antara 3 kandidat calon presiden, karena dengan debat itu menjadi penilaian dari warga masyarakat siapakah sebenarnya yang layak untuk menjadi presiden. Karena seorang presiden itu selain cerdas, tangkas, gesit, bisa bekerja, juga harus respon dengan pertanyaan yang sifatnya itu spontan, yang pertanyaan itu durasinya pendek, seperti dalam debat itu memang harus siap. Nah, itulah perlu diuji teman dalam forum debat. Siapa yang tanggap, siapa yang tidak tanggap, siapa yang cepat, siapa yang lambat, siapa yang emosional. Nah, nanti menjadi penilaian publik yang akhirnya nanti menentukan pilihan pada 14 Februari 2024. Siapakah yang akan dicoblos dalam pemilu nanti. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.